Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala mudzakiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini belajar hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita masih di hadis yang ke-36. Hadis yang ke-36. Sedikit kemarin tentang apa? Tentang berbagai macam kebaikan. Kita sedikit mengulang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya, kesusahannya nanti di hari kiamat. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada dia di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Kita lanjutkan potongan hadisnya, masih hadis yang ke-36. Ini hadis yang sangat masyhur sekali, potongan hadis ini. Kata Nabi, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kita lanjutkan. Barang siapa, ini hadis yang potongan hadis berikutnya Bapak Ibu ya. Wa man salaka tariqan, dan barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan kepada orang itu jalan menuju surga. Jadi sangat jelas sekali kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh jalan, di situ dia melakukan perjalanan untuk apa? Untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya untuk meraih, mendapatkan surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Alhamdulillah. Dan rasa-rasanya ini kita lakukan saat ini insyaallah ya. Ada yang berangkat dari mana ini? Selosari gitu. Yang sini berarti. Ada yang berangkat dari barat, ada yang dari barat. Barat Kulon. Ada yang dari Bandar. Ada yang dari Sukomoro, ada enggak? Ada. Atas. Macam-macam. Ini kita menempuh perjalanan, ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda motor, ada yang mungkin naik mobil. Seperti Pak Bajuri mungkin ya, biasanya naik mobil. Dengan tujuan apa? Untuk menuntut ilmu. Ternyata Allah berikan balasan yang sangat luar biasa orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Kata Rasulullah, Allah mudahkan kepada orang itu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di pertemuan kali ini Bapak Ibu kita cukupkan pembahasan di kalimat itu saja ya. Ini soalnya panjang hadisnya. Jadi berapa sesi nanti ini? 1 kemarin, 2 dengan ini. Mungkin jadi 3 sesi. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, sangat jelas sekali bahwa Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan, kalau kata Pak Budi kemarin apa? Jalan pintas menuju surga. Masih ingat gak ini? Masih. Ini saya mengutip perkataan Pak Budi dulu ketika ngisi pengajian beberapa bulan yang lalu. Kalau nggak ingat nanti bisa lihat di channel Mekto Toana, bahwa kata Pak Budi kemarin, Ustadz Budi kemarin, bahwa menuntut ilmu itu adalah jalan pintas menuju surga, jalan yang paling mudah. Bukan yang paling mudah, tapi ada orang yang sulit menuntut ilmu ya. Jadi jalan pintasnya menuju surga adalah dengan cara menuntut ilmu. Nanti lihat di channel lengkapnya di Mekto Tuhan, penjelasan lengkapnya. Udah 3 atau 4 bulan yang lalu video itu. 3 bulan yang lalu. Ya, 3 bulan yang lalu penjelasan yang cukup jelas tentang fadilah keutamaan menuntut ilmu yang disampaikan oleh siapa? Ustadz Budi kemarin, Parmento. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi yang pertama sangat jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebetulnya memberikan banyak jalan untuk mendapatkan surga. Salah satu jalan yang Allah sediakan adalah dengan menuntut ilmu. Jadi sebagaimana orang mengatakan banyak jalan menuju Roma, ternyata banyak jalan juga menuju surga ternyata ya. Bahkan lebih banyak lagi. Jalan menuju surga lebih banyak daripada jalan menuju Roma. KBR ya. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, hadis ini pertama yang bisa kita ambil pelajaran bahwa keutamaan ilmu di sisi Allah itu sangat-sangat luar biasa, memiliki keutamaan yang luar biasa menuntut ilmu itu. Bahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sebutkan di Quran misalkan surah Al-Mujadalah atau surah Al-Mujadilah katanya, ayat surah ke-50 berapa itu? Surah ke-58 ayat ke-11, di ujung ayatnya kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kata Allah, Allah mengangkat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan apa? Darajat, beberapa derajat. Artinya orang yang beriman, orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi yang lain.
Iya, ayat ke 11 surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah katanya juga bisa. Jadi ini kan insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman. Tetapi setelah beriman kata Allah dia orang yang menuntut ilmu. Itulah kemudian orang yang akan diangkat derajatnya. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu atau menuntut ilmu. Itu diangkat derajatnya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kesempatan yang lain menyebutkan innal anbiya alam yuwarrithu dirhaman wala dinaran innama warathul ilma. Sesungguhnya para nabi itu kata Rasulullah mereka tidak mewarisi dirham, tidak mewarisi dinar. Jadi nabi itu tidak memberikan warisan berupa dirham, dinar, rupiah, dan mata uang yang lain. Innama warathul ilma, tetapi para nabi itu kata Rasulullah mereka mewarisi ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa yang mengambil warisan ilmu dari para nabi ini, tentunya dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Ya baik juga, banyak dan baik. Wafirin. Iya nyambung. Jadi ternyata para nabi termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mewarisi harta yang berlimpah, rumah yang mewah, kendaraan yang apa biasanya, yang mahal. Tetapi ternyata Rasulullah itu ketika beliau wafat meninggal dunia, beliau mewarisi ilmu. Dari mana ilmu itu? Dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini ilmu yang betul-betul absolut, Bapak Ibu ya. Quran dan hadis Nabi itu adalah ilmu yang betul-betul mutlak dan benar. Tidak ada salahnya sama sekali. Jadi kata Rasulullah, orang yang mengambil warisan para nabi berupa ilmu yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, dialah orang yang betul-betul mendapatkan warisan yang banyak. Jadi ketika Nabi wafat itu berarti Nabi mewarisi ilmu, tapi tidak banyak yang mengambil karena bukan harta. Sama kalau mohon maaf ada seorang anak, orang tuanya meninggal dunia, yang dia berebutkan adalah apa? Ya harta warisannya, sangkolan kata orang Madura itu. Warisannya, tanahnya, rumahnya, atau kendaraannya. Tetapi tidak mau melanjutkan perjuangan dakwah atau dakwah orang tuanya itu. Ya lebih parah lagi, seorang anak biasanya cuma mau warisan harta dari orang tuanya, tapi tidak mau ngambil warisan hutang orang tuanya. Kan ada juga orang meninggal dunia mewarisi hutang, tidak mau anaknya itu. Yang mau adalah warisan harta. Kalau warisan hutang tidak mau. Padahal mohon maaf sekali, hutang orang tua itu walaupun tidak sampai kata sebagian ulama merupakan bukan kewajiban anaknya, tetapi kan kasihan kalau ada seorang meninggal dunia masih punya tanggungan hutang. Maka yang paling berhak, yang paling wajib atau yang paling punya tanggung jawab untuk melunasi hutang-hutang orang tuanya adalah ya anaknya tadi itu. Tidak hanya mengharap warisan hartanya, tapi juga kalau orang tuanya punya hutang dilunasi. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama tadi apa pelajaran bisa kita ambil bahwa keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang menuntut
ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan menuntut ilmu ini ya Bapak Ibu rahimakumullah, hukumnya adalah wajib. Wajib itu dalam definisi fikih apa? Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan ya berdosa, wajib itu. Artinya orang yang menuntut ilmu jelas dia mendapatkan pahala dari Allah, dan seandainya dia enggan untuk menuntut ilmu dia mendapatkan dosa, apalagi ilmu syar'i, ilmu Islam, ilmu keislaman dia tinggalkan, maka dia berdosa. Na'udzubillah. Makanya hadis yang sering kita dengar dari Rasulullah, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu kata Rasulullah fardhatun, wajib, ala kulli muslimin wa muslimatin, bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan, wajib. Ya, misalkan ke pengajian atau kuliah atau sekolah, majelis taklim, itu menuntut ilmu dalam rangka menunaikan kewajiban insyaallah ta'ala. Lebih-lebih, mohon maaf, lebih-lebih ilmu apa tadi kami sampaikan? Ilmu agama, ilmu syariat Islam, dinul Islam. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah berikan kemudahan kepada dia untuk memahami agama. Luar biasa, dahsyat ternyata. Jadi ternyata ketika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, bukan Allah kasih harta, tidak Allah kasih jabatan, tetapi ternyata Allah berikan kemudahan untuk menuntut ilmu agama. Kalau kita merasa mudah menuntut ilmu, itu artinya Allah menginginkan kita menjadi orang yang baik. Itu tanda-tanda kebaikan itu. Karena tadi kata Nabi tadi, orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah mudahkan kepada orang itu belajar agama, belajar ilmu keislaman. Itu berarti orang itu memang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun data Bapak Ibu rahimakumullah, menuntut ilmu-ilmu yang lain juga diperbolehkan. Ilmu misalkan entah biologi, kedokteran, dan ilmu-ilmu yang lain, pertanian, peternakan, maksudnya misalkan ini kan pengusaha peternak. Ilmu-ilmu yang lain tetap boleh dipelajari, tapi yang wajib adalah dasar-dasar ilmu, dasar-dasar keislaman, itu yang wajib. Makanya dalam ayat yang lain Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah surah ke-9 ayat 122, kata Allah, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak selayaknya kata Allah, setiap kelompok, setiap golongan itu mereka pergi ke medan jihad. Hendaklah ada segelintir orang dari setiap kelompok itu liyatafaqahu fiddin, mempelajari ilmu agama, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, agar setelah dia menuntut ilmu agama dia pulang ke kampungnya, pulang ke Kalimantan atau pulang ke Madura gitu. Apa tujuannya setelah dia menuntut ilmu? Liyunziru qaumahum,
memberikan peringatan kepada lingkungannya, kepada kaumnya, kepada masyarakatnya, la'allahum yahdharun. Itu tujuannya. 122 Pak Ibu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ini sebetulnya ayat tentang jihad ya Pak Ibu ya, ayat tentang jihad. Jadi kata Allah, tidak selayaknya semua orang itu pergi ke medan jihad. Sebaiknya ada sebagian dari mereka yang menuntut ilmu. Tujuannya apa? Nanti setelah dia dapat ilmu, kemudian memberikan peringatan kepada masyarakatnya, kepada lingkungannya, kepada orang-orang di Kalimantan misalkan. Liyunziru qaumahum, memberikan peringatan kepada kaumnya setelah dia balik, setelah mondok, setelah selesai mondok, setelah selesai kuliah, selesai 8 selesai nikah, setelah itu memberi peringatan kepada kaumnya. Kalau dapat uang Jawa, ya nggak apa-apa, memberikan peringatan kepada orang Jawa gitu, nggak harus pulang juga. Sebetulnya ayat ini salah satu ayat yang sering dipakai oleh orang-orang Gontor ya. Ada istilah orang Gontor itu menyebut munzirul qaum katanya. Jadi setelah pulang menjadi orang-orang yang munzirul qaum, orang yang memberikan peringatan kepada kaumnya setelah selesai mondok. Diambil dari ayat waliyunziru qaumahum itu sebetulnya. Kok sepi ya? Jadi itu ya Bapak Ibu rahimakumullah, serius banget kayaknya ini. Oh iya, didengarkan tenanan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini apa sabda Nabi menyebutkan bahwa tentang keutamaan ilmu dan salah satu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis yang lain ya, berarti Mas Ridwan nanti carikan orang Jawa ya. udah oleh katanya. Alhamdulillah. Insyaallah. Luar biasa. Bergerak cepat ini. Berarti gak sudah mulai katanya. Gak sudah mulai ya di Jawa berarti menjadi munzirul qaum di Selawasari. Selawasari gak? Bukan orangnya. Oh, rahasia ya. Oh, ya. Itu. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang fadilah menuntut ilmu ini, sahibul ilmi kata Rasulullah yastaghfiruhu kullu syai'in hatta al-hut fil bahr. Penuntut ilmu itu kata Rasulullah, mereka akan dimintakan ampun oleh seluruh makhluk sampai ikan yang ada di lautan. Mereka beristighfar untuk orang yang menuntut ilmu. Misalkan Bu Nur jauh-jauh dari Madura menuntut ilmu ke sini, padahal rumahnya dekat ya. Kemudian kata Rasulullah, yastaghfir lahu kullu syai'. Makhluk-makhluk Allah itu memohonkan, berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni Ibu Nur. Tuh. Sampai ikan yang ada di lautan memohonkan ampun. Luar biasa. Bayangkan ikan di laut itu berapa jumlahnya ya? Enggak hitung itu. Kalau satu ikan satu istighfar, udah nggak kebayang berapa istighfar yang dilontarkan, disampaikan oleh hewan-hewan itu untuk penuntut ilmu ya Bu Nur tadi, termasuk ibu-ibu yang lain dan bapak-bapak ini gitu. Itu orang yang menuntut
ilmu, sahibul ilm, penuntut ilmu. Makanya wajar ketika Nabi kemudian menyebutkan jalan mudah menuju surga, karena itu tadi diistighfari oleh makhluknya Allah itu. Ya, makhluk Allah ya banyak, ya malaikat, ya hewan, ya apalagi ya tumbuhan. Itu kan makhluk hidup itu. Oh iya. Enggak iya itu. Jadi itu Bapak Ibu beberapa hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa kok menuntut ilmu juga bisa menjadi salah satu ibadah yang mengantarkan kita untuk menuju surga? Karena menuntut ilmu atau berilmu itu adalah sesuatu hal yang dapat memperbaiki amal ibadah kita. Jadi dengan kita berilmu, itu artinya amal ibadah yang kita lakukan itu menjadi amal ibadah yang benar. Betul atau tidak ini? Betul. Jadi orang mungkin ingin sholat tapi tidak tahu tata cara sholat, ya hancur sholatnya, gak bener, itu ya hancur, gak bener sholatnya. Maka agar sholatnya menjadi benar, ibadahnya menjadi benar, syarat mutlaknya adalah dia harus menuntut ilmu itu tadi, belajar. Maka wajar kemudian menuntut ilmu itu secara pintas menuju surga. Iya. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang kedua, itu yang pertama tadi tentang keutamaan ilmu. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang mengamalkan ilmunya, Allah akan menambahkan ilmu. Ini bukan saya yang bilang, tapi Nabi yang bilang. Jadi orang yang mengamalkan ilmu, walaupun sedikit dia amalkan, satu dia amalkan, nambah satu lagi dia amalkan, terus Allah kemudian semakin menambah ilmunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila bima 'ulima 'allamallahu 'ilma ma lam ya'lam." Barang siapa yang mengamalkan ilmunya, maka Allah akan mengajarkan kepada dia ilmu yang sebelumnya dia tidak ketahui. Jadi ternyata mengamalkan ilmu termasuk juga mengajarkan ilmu, bukan malah menambah kita miskin ilmu, justru malah menambah ilmu pengetahuan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah ayat yang sering kita sampaikan, kata Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, wallahu bikulli syai'in alim. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 282 di ujung ayatnya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, melakukan perintahnya, menjauhi larangannya, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mengamalkan ilmu, bertakwa, kenapa yuk? 282 ya. 282 di ujung ayatnya ya. 282 ya. Iya.
Aku ki asisten nih. Jadi wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan ajarkan ilmu. Dan memang banyak Bapak Ibu ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah ternyata pinter ya. Banyak atau tidak? Ya banyak. Orang-orang yang bertakwa ternyata hafalannya kuat misalkan. Banyak sekali. Seperti misalkan ya Dr. Zakir Naik misalkan. Dan itu insya Allah termasuk orang-orang bertakwa dan hafalannya nempel. Sekali hafal enggak hilang-hilang. Ya, kalau kita kan biasanya susah hafal cepat hilang. Sudah ngafalin susah, ternyata cepat hilang. Ya nggak apa-apa, nggak apa. Tinggal usaha. Tapi ini kan ada di YouTube ya, bisa nanti dilihat kembali. Jadi ngafalinnya susah, hilangnya cepat. Tapi ada juga orang yang cepat hafal, gak hilang-hilang. Itu yang kita inginkan nih. Cepat hafal, gak hilang-hilang. Itu seperti yang pernah kami sampaikan, seperti Imam Asy-Syafi'i. Ketika beliau mengadu kepada gurunya, syakautu ila waqi'in, saya pernah mengadu kepada guruku namanya Syekh Waqi tentang buruknya hafalanku, kata Imam Asy-Syafi'i. Padahal dia sudah lengket hafalannya. Kemudian farsyadani ila tarkil ma'asi, kemudian guru saya berwasiat agar saya meninggalkan maksiat, buksiat dan paksiat. Kenapa? Li'anna al-ilma nurun fi qalbi. Kenapa? Karena ilmu itu adalah nur. Apa nur itu? Cahaya. Itu kan berseri-seri itu nur itu. Cahaya. Cahaya di hati, dan cahaya Allah la yu'ta li'asi. Cahaya Allah, ilmunya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Itu Bu Nur selalu tampil terus. Ya, nur cahaya. Makanya berseri-seri ya Bu Nur. Jadi alhamdulillah kita sedikit demi sedikit mengamalkan ilmu, insyaallah semakin ditambah ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bertakwa meninggalkan maksiat, ternyata insyaallah semakin dikuatkan hafalannya. Ya Qur'annya enggak hilang, hadisnya enggak hilang dan seterusnya. Yang jelas bukan saya. Ya orang lain maksudnya. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, sebaliknya orang yang tidak mengamalkan ilmunya itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengamalkan ilmu itu ditambah ilmunya, dan orang yang tidak mengamalkan ilmunya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu juga kita perhatikan. Semuanya tentunya Bapak Ibu, tentunya kan kita seminggu katakanlah ada 4 kali pengajian. Ini pengajian ibu-ibu nih. Ya, kajian. Itu tentunya kita menambah ilmu, tetapi di saat yang sama juga sedikit demi sedikit mengamalkan ilmu yang sudah kita peroleh, kita pelajari itu. Kalau tidak, na'udzubillah, kita diancam oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan ada hadis yang sangat mengerikan sekali ini tentang orang yang tidak mengamalkan ilmunya.
Disebutkan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta birrajul yaumal qiyamah fayulqa finnar." Nanti di hari kiamat ada seorang yang dilemparkan ke dalam neraka, fatan daliku aqtabu batni. Kemudian organ-organ dalamnya keluar. Jadi dilemparkan ke dalam neraka, kemudian kata orang Jawa, jeroannya keluar semua. Ya hatinya, ya ususnya, apalagi ya paru-parunya, ya jantungnya dan seterusnya keluar semuanya. Ditanya, kemudian penghuni neraka yang lain bertanya, ya fulan malakah, lah kok kamu masuk neraka? Alam taku ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, padahal saya mengenal kamu itu adalah orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ditanya, loh kamu kok masuk neraka padahal dulu kamu giat amar ma'ruf nahi munkar? Fayaqul, kemudian orang ini berkata, iya, tetapi kuntu amrun bil ma'ruf wala ati, saya mengajak orang melakukan kebaikan tapi saya tidak melakukan, wa anha 'anil munkar wa ati, dan saya melarang orang melakukan kemaksiatan tapi saya sendiri melakukan kemaksiatan itu. Itulah orang yang masuk neraka. Na'udzubillah. Terus pertanyaannya, apakah kita berhenti melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Tentu tidak, tetap kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang berbuat baik, mencegah orang dari perbuatan munkar, tetapi di saat yang sama juga kita sedikit demi sedikit melakukan apa yang kita sampaikan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Surah Al-Baqarah ayat ke-44. Apakah kamu, kata Allah, apakah kalian menyuruh orang untuk berbuat baik dan kalian lupa untuk berbuat baik sendiri itu? Jadi dirinya sendiri tidak berbuat baik, dia hanya menyuruh orang lain. Itu tidak kita inginkan. Jargoni katanya. Apa ini? Oh iya. Jargoni bisa uja, tidak bisa ngelakoni. Disingkat dengan jargoni. Ngomong. Itu sebetulnya beratnya jadi apa ya? Jadi dai sebetulnya. Tapi saya bukan dai masalahnya. Insya Allah gak kena ya. Itu repotnya jadi bukan repotnya sih, konsekuensinya jadi ustadz, jadi dai, jadi penceramah, tapi tentunya sebagai motivasi tentunya ya. Tapi orang yang berilmu, dia berdakwah dan mengamalkan ilmunya, derajatnya tinggi. Sebaliknya, kalau dia berilmu, menyampaikan ilmunya dan tidak mengamalkan ilmunya, malah jeblok. Nah, itu repotnya. Insyaallah kita sedikit-sedikit bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Bapak Ibu rahimakumullah, termasuk ayat yang sering kita dengar ya tentang ngomong doang tapi tidak mengamalkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Surah As-Saff ayat kedua dan ketiga. Dua orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sungguh besar murka Allah bagi orang yang dia hanya pintar ngomong tapi tidak melakukan. Besar murkanya Allah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi-lagi ayat ini bukan berarti
mengajarkan kepada kita untuk berhenti menyebarkan ilmu, ya tetap tidak. Tetap kita sebarkan ilmu. Walaupun tadi di di saat yang sama kita mengamalkan ilmu yang kita sampaikan kepada orang lain itu. Karena Bapak rahimakumullah, menyebarkan ilmu itu adalah sedekah yang paling utama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus shadaqati an yata'allama al-mar'ul muslimu ilman. Sedekah yang paling utama adalah seseorang muslim belajar ilmu, thumma yu'allimuhu akhahu al-muslim, kemudian dia mengajarkan ilmunya. Itulah sedekah yang paling utama. Misalkan Mas Ridwan belum punya uang misalkan, tapi ada sih punya uang. Insyaallah, amin. Bisa bersedekah dengan cara apa? Mengajar. Bahkan ini sedekah yang paling utama. Itu dahsyat sekali. Misalkan mengajar Iqra, tahu baca huruf hijaiyah, mengajar huruf hijaiyah. Bisa membaca Al-Quran, mengajarkan orang lain membaca Al-Quran, dan seterusnya. Mengajar orang lain sesuai dengan kapasitas keilmuan kita. Kalau dia bisa bahasa Arab, yang ngajar bahasa Arab. Dia paham fikih, dia ngajarkan fikih. Dia tahu, dia pandai baca Al-Quran, dia mengajar dan seterusnya dan seterusnya. Sama juga, dia paham ternak ayam, mengajar orang lain ternak ayam. Ilmu juga sama. Sama-sama ilmu. Sama-sama ilmunya Allah. Ini sedekah ya Bapak Ibu. Jadi ternyata sedekah ada banyak macamnya juga. Ada harta, ada dengan ilmu, dan seterusnya dan seterusnya. Ini bagian dari jalan pintas kita menuju surga. Apalagi Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang mengajarkan ilmunya kemudian bermanfaat, itu akan terus mendapatkan aliran pahala. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya illa min thalathatin, kecuali pada 3 perkara. Apa itu? Min shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Misalkan bangun musalla, bangun masjid, apa lagi? Bangun apa misalkan? Panti asuhan, bangun sekolah, membangun jalan, sedekah jariyah, atau wakaf tanah, apa lagi? Dan seterusnya, sedekah jariyah. Orangnya mungkin sudah meninggal dunia, tidak bisa beramal lagi, tetapi karena sedekahnya mengalir itu, dia tetap mendapat aliran pahala. Musallanya masih banyak jemaahnya, masjidnya masih diisi pengajian, atau pondoknya masih banyak santrinya, atau jalannya masih dipakai, jalan yang dia bangun masih dipakai, itu dia dapat aliran pahala sekalipun udah meninggal dunia. Yang kedua kata Rasulullah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Mungkin dia tidak punya harta, tapi dia punya ilmu, diajarkan ilmunya, kemudian dia meninggal dunia, ternyata ilmu yang diajarkan itu diamalkan oleh murid-muridnya, maka dia mendapatkan aliran pahala, gak habis-habis. Ini tentunya investasi yang luar biasa, Ibu ya. Nah, mungkin ada siapa ya? Ada Ustazah Fali mungkin ya. Ada Ustazah, bukan, ada Ustazah ngajar Al-Quran misalkan. Kemudian Al-Quran mengajarkan surah Al-Fatihah. Enggak Ibu, baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Oleh muridnya, Al-Fatihah dibaca ketika sholat. Wis
pahala terus mengalir. Oleh muridnya diajarkan lagi kepada murid yang berikutnya, terus begitu, nggak habis-habis itu pahalanya. Itu baru surah Al-Fatihah, apalagi surah-surah yang lain. Atau yang ketiga, amal yang tidak putus adalah awwaladin sholihin yad'u lahu, anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Ini juga amal yang tidak akan putus. Misalkan anaknya berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa yang ringan sekali, tetapi efeknya ada. Istighfar seorang anak itu luar biasa, Bapak Ibu, jangan diremehkan walaupun kalimatnya sederhana. Sedikit lagi, bahkan kata Nabi SAW, turfa'u darajatul mar'i yaumal qiyamah. Satu kali nanti di hari kiamat ada seorang yang diangkat derajatnya ketika hari kiamat. Kemudian orang ini berkata, kok bisa? Kemudian dijawab, bistighfari waladikalak. Iya, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu mendapatkan derajat yang tinggi di surga ini bukan karena salatmu biasa-biasa aja, bukan karena zakat, infak dan seterusnya, tetapi bistighfari waladikalak, disebabkan istighfar anakmu untukmu. Jadi seorang anak mengucapkan istighfar untuk orang tuanya itu bisa mengangkat derajat orang tua. Itu Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi cukup mungkin Bapak Ibu rahimakumullah bisa disampaikan tentang keutamaan menuntut ilmu. Bahwa kesimpulannya sama dengan kesimpulan yang disampaikan oleh Pak Budi kemarin, bahwa menuntut ilmu itu adalah jalan pintas menuju surga. Insyaallah Bapak Ibu di sini masih semangat ya. Masih. Siapapun ustadz yang mengajar, entah Mas Ridwan nanti yang mengajar gitu ya, insya Allah tetap selama yang disampaikan adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, siapapun yang menyampaikan itu adalah ilmu, wajib kita ambil. Entah yang menyampaikan kulit hitam, kulit putih, entah orang kaya, orang miskin, selama yang disampaikan adalah Quran dan Sunnah Rasulullah, itu adalah ilmu, wajib kita ambil. Entah itu masih anak-anak ataupun udah tua renta, tetap wajib kita ambil selama yang disampaikan adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.